Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita lagi di PO-nya Harapan Jaya, nggih. Alhamdulillah pada perjalanan hari ini kesampaian juga, dapat bis yang bisa buat tidur enak gitu. Alhamdulillah kesampaian. Dan inilah kita lihat sekalian review, nggih, bisnya seperti apa. Nah, ini ada bis Harapan Jaya yang baru berangkat lagi, dan tiket kita itu kita harus lihat dulu, nggih. Tiket kita itu tiket bis berapa ini? Tiket bisnya kita lihat dulu ini. 12B Pasar Rebo 470.000 ke 500 ya. Alhamdulillah. Nah, kita coba kita cari bis 12B Pak De. Boleh dihitung penanya, nanti dicari nanti. Oh, ini kalau buat ini di bagasi atau di mana Pak De? Itu penanya ke sana. Snacknya siap tersun Pak De. Nah, ini sopirnya dalam kondisi terbaru. 12B Mas. Nah, coba kita lihat juga nih kondisinya. Monggo. Ikut tau kayak ini ya. Nah, seperti inilah keadaan bis double deck atas ya. Wah, kita lihat kondisinya seperti apa. Ini kita 12 30 set. Tempat duduknya mana ya? 5A. Nah, seperti inilah penampakannya. Nah, ini dia ketemu langsung 5A. Ya, alhamdulillah. Ini untuk 5A di sini. Iya, betul Mas. Mas, untuk ini di mana? Di belakang saja. Oh, siap, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk yang mau ke Blitar dengan nyaman bisa pakai Harapan Jaya, Dalam dia emang dari kemarin pengen dapat yang kayak gini. Cuman kalau di Bogor kan nggak ada. Jadi pantesan maunya santai gitu, berangkat sore gitu tadi. Ternyata
dapat bis yang memang sesuai dengan keinginan. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti inilah keadaannya. Coba kita lihat lebih dekat lagi ke sini. Apakah ini area smoking? Wah, betul. Ternyata inilah bis surganya para perokok itu. Ini cocok, ini bener bis. Karena blok balik ke Blitar tidak pernah dapat bis yang ketemu area smokingnya, rata-rata nggak boleh smoking. Tinggal beli kopi, ngebekal kopi, kita duduk di sini sambil merokok. Wah, sudah ini perjalanan yang luar biasa. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa dari semuanya. Dan ini masih sepi ternyata. Ini mantap sih, alhamdulillah. Coba kita lihat. Wah, bener ini suasananya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin perkiraan ini nyampe. Kalau di tiket biasanya kan ada ya. Tiket itu ada. Coba kita lihat juga fasilitas yang didapatkan di sini tuh apa aja fasilitasnya. Loh, dapat makan malam, dapat snack sama makan siang. Ini perkiraan kita sampai jam. Biasanya suka ada perkiraan sampainya. Tapi di sini nggak ada ya. Wes senyampainya sajalah, pokoknya senyampainya saja wes. Oke, senyampainya sih. Jadi dapat 2 kali makan, dapat snack juga. Nah, alhamdulillah. Ini mungkin banyak yang nanya ya, kenapa enggak naik kereta. Tapi memang tadi perjalanan itu malah kita ruwet bener. Maksudnya kita ngikutin sesuatu yang belum kita tahu ke depannya itu ya penuh menegangkan ya. Karena simpelnya itu harusnya kalau dari Bogor itu ya naik aja yang jam 12 atau yang jam 1 ya. Jam 12 atau jam 1. Jadi kan gak usah repot-repot. Tapi aku sendiri nggak bisa maksain. Kalau badannya nggak mau jalan ya nggak mau jalan. Aku nggak pernah maksain badan untuk kalau nggak mau jalan dia harus jalan. Karena biasanya kalau kita memaksakan nggak sesuai hati itu ya ada aja gitu, ada aja yang jadi kendalanya itu ada aja. Makanya tadi tak rasain gitu kan. Aku kan setiap perjalanannya seperti itu nih. Dirasain dulu perjalanan itu misalkan kuat apa enggak, enak apa enggak. Seenaknya hati hatinya sudah enak, sudah legowo, ngasih gitu. Misalkan dia mau jalan, yuk jalan gitu. Nah kayak sekarang juga gitu. Kalau secara apa ya, syariat lah johiriyah itu ruwet. Bahwa dikasih yang deket tidak mau berangkat, malah cari yang tidak jelas. Ini kan maksudnya tidak jelas. Karena menurut ini tadi itu dapat infonya jam 3, katanya di Pasar Rebo itu ada yang jam 6 berangkat ke Blitar. Tapi pas di WA, di telepon enggak dibalas. Mungkin ini Harapan Jaya nggak terlalu sibuk atau gimana nggih. Mungkin bisa diperbaiki lagi customer service-nya nggih. Atau mungkin memang sedang sibuk. Karena dari jam 3 tak telepon, tak WA enggak ada balasan gitu. Cuman balasan operator yang langsung chat balas itu loh. Nah, itu nggak dibales, nggak respon, maksudnya kan masih ada atau enggak gitu. Ya wis lah kata kita, karena hati kita yakin dari doa juga dari orang tua ya, kita anggap berkah sajalah dari semuanya. Ya, bismillah jalan. Makanya kesini tuh nggak tahu info dan nggak tahu alamatnya benar atau nggak tahu juga, cuman tak lihat di Google lah ya, mudah-mudahan nggak nyasar gitu. Nah, alhamdulillah, tapi Allah berikan permudah di jalan ya, berikan kemudahan di jalan dengan kelancaran.
Jadi pas tadi turun naik kereta, turun langsung ke sini naik Grab. Pas turun ada Grab yang nurunin penumpang juga, makanya kita langsung, bang bisa antar ke sini nggak gitu, langsung tak pesan aja ya. Apa bahasanya tuh ya, Grab Now lah gitu. Kalau Grab motor tuh ya di Grab Now gitu. Bahasanya tuh juga di Grab Now. Nah langsung ke sini, jadi nggak memakan waktu kita pesen nunggu dulu, nggak, pas dia turunin kita turun jadi langsung dianterin ke sini meskipun memang ada macet karena kan memang jam pulang ya, jam pulang kantor. Kalau Jakarta ya biasa macet itu. Dan dari situ langsung ke sini, pas nyampe kalau Dipermudah, dan alhamdulillah masih ada tiketnya. Dan di luar prediksi, kalau lihat dari itu kan bisnya bis VIP biasa aja kan, nggak kayak gini. Ternyata double deck gitu. Ya, alhamdulillah lah. Memang dari kemarin aku pengen bisa tidur nyenyak gitu perjalanan tuh, karena beberapa ini ya alhamdulillah diberi kesibukan hampir berapa malam nggak tidur ngurusin terus ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar lah, mudah-mudahan bisa istirahat juga, tapi istirahat tidur ya, bukan istirahat dengan tenang, itu kayaknya kematian banget ya. Istirahat dengan santai lah, dengan tenang, tapi di perjalanan, tapi ya tetap selamat sampai tujuan ya. Ya alhamdulillah berkah dari semuanya, matur suwun doanya, dan matur suwun juga yang sudah membantu dalam perjalanan ini. Alhamdulillah, semoga Allah balas kebaikan-kebaikannya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi ya seperti itulah perjalanan. Yang ngikutin hati itu di perjalanan tuh memang pas di kereta sendiri ya, aku sendiri ya disebut gelisah ya, pasti ada gelisah karena kita ndak pernah perjalanan ke sini tuh. Pol ini tuh baru pertama kali ke Pol Pasar Rebo itu, dan juga bis ini nggak ada kalau di Bogor kayak gini, double deck nggak ada, cuma ada di Jakarta doang. Yang bikin bingungnya itu kita mengikuti naluri hati, tapi akal tidak cukup untuk mengejar itu, karena menurut akal ini perjalanan yang ribet. Pertama kita baru perjalanan pertama juga gitu kan, terus kita nggak tahu masih ada atau enggak bisnya, maksudnya kuotanya ada atau enggak. Terus dia minim informasi lah gitu. Terus tadi sempet cek juga yang ready jam, misalkan di sini nggak ada, terus tak cek juga yang ready ke Bekasi, nggak ada, kosong untuk perjalanan ke Jawa Timur itu, ke Blitar. Terus tak cek di aplikasi ya, cek di Jakarta nggak ada, di Bogor dicek aplikasi nggak ada juga. Yang ada itu di Tangerang itu di daerah Cikupa kalau di alamatnya itu. Kataku terus kalau habis dari sini aku harus ke Cikupa gitu ngejar supaya bisa berangkat malam hari ini gitu kan. Nampak kan, harus ke Cikupa gitu kan, ngejar bis malam supaya bisa berangkat. Karena memang kalau aku sendiri ya enaknya memang berangkat malam perjalanan itu. Semalam aja dari gunung turun itu jam 11 malam, nyampe ke Bogor kota itu ya jam 2 malam gitu. Senang aja meskipun katanya jalannya angker, horor gini gitu ya. ini orang kata orang kok. Kalau kita ya santai mauan saja. Kadang kita ketakutan itu, karena ketakutan itu ya seperti hutang tapi tidak berhutang. Ketakutan itu nggak akan pernah hilang. Jadi kayak orang hutang tapi nggak ngutang. Gimana cara bayarnya? Ketakutan seperti itu. Makanya untuk cara mengatasi ketakutan dalam hidup, ya satu-satunya cara kita jalanin. Apa yang membuat kita takut, kita harus berani menghadapi itu semua. Misalkan kan memang kita ada masing-masing, setiap itu kan ada yang takut ketinggian, ada yang takut sama hewan gitu kan. Banyak ketakutan, orang kan masing-masing kan beda. Nah itu cara menghadapinya itu, kalau ketakutan seperti itu ya kita hadapi. Yang senangnya, yang takut sama ular ya harus bermain dengan ular. Dia harus mencoba dulu.
Karena ketakutan itu di akal, soalnya itu nggak ada obatnya ketakutan itu sebelum kita mencobanya. Seperti ketakutan kita dalam kehidupan sama aja. Ketakutan kita dalam kehidupan, takut ini, takut itu, apa nggak boleh gitu dalam kehidupan itu. Mempunyai rasa takut, ya boleh, itu malah bagus ya, selama kita bisa mengelolanya. Kalau kita tidak bisa mengelolanya ya repot dalam kehidupan ini. Kalau kita ketakutan tidak bisa mengelola ya repot. Jadi ketakutan itu, Allah menciptakan ketakutan kita dalam kehidupan itu agar kita selalu berhati-hati dan waspada. Karena kalau orang nggak punya rasa takut, siap, terus tuh mas, ya, wah alhamdulillah dapat air minum, dapat kopi. Apa ini isinya? Ini adalah servis pertama dari Harapan Jaya. Kami dapat tisu, dapat ini kopi. Coba kita lihat kopinya. Kopi kayak gini, kopi latte. Oh, ini dapat teh juga. Ini dapat gulanya, sama dapat permen 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kenapa Allah ciptakan ketakutan? Karena kita, agar hidup kita selalu berhati-hati. Ada kekhawatiran itu kita, jadi kita tuh berhati-hati dalam setiap tindakan, kita berhati-hati. Tapi terlalu takut juga ya tidak bagus juga, itu sebuah penyakit ya. Ketakutan itu enggak, harus dikelola sesuai lah. Kalau bahasa Sunda itu di kaulaan sampatesna gitu. Kaulaan sampatesna itu ya kita jalani sewajarnya saja. Takut boleh tapi sewajarnya gitu. Berani boleh tapi sewajarnya juga, dengan dengan perhitungan-perhitungan yang matang seperti itu. Nah, dan ketika ketakutan itu hilang, apa yang jadinya? Berarti orang itu kan berani. Nah, kalau orang terlalu berani, misalkan orang berani itu kan baik, berani sini berani sana ya baik. Tapi kalau orang terlalu berani tanpa dia mengukur diri, itu bahaya. Karena dia bisa loss, terlalu berani itu bisa loss. Semua yang jadi halangan, semua yang jadi peraturan-peraturan itu ditabrak ya. Ini juga tidak baik. Jadi manusia yang tak punya aturan itu nggak baik juga. Makanya kita harus bisa mengelola ketakutan itu, harus bisa dikelola, keberanian itu harus bisa dikelola. Terus di samping itu ada harapan-harapan juga dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan semoga yang baik-baik. Jadi kita harus bisa mengelola rasa-rasa seperti itu agar hati kita tidak mudah kecewa ya. Dan kita juga tidak mudah marah juga dalam menghadapi situasi, jadi lebih bijak lagi. Nah, seperti tadi di perjalanan aku ya, aslinya aku ketakutan, nggak bisa berangkat tuh ketakutan aslinya itu. Dalam hati tuh nggak bisa bohong, kita takut tuh nggak bisa bohong. Karena ini perjalanan pertama dan ini minim informasi, dan juga perjalanan malam naik kereta itu ya nggak pernah naik kereta itu. Kalau dari Pasar Senen itu, kita kalau di Jakarta kan dari Bogor tuh ke Jakarta ya, Jakarta yang di Pasar Senen terus ke Blitar. Kenapa nggak naik kereta? Kan naik kereta tuh nggak bisa ngerokok masalahnya. Itu toh. Sebenarnya pernah berapa kali naik kereta itu ya, kita aslinya mumet, karena kita tim perokok kuat. Ketika kita tidak bisa merokok, tidak bisa ngopi dengan jangka waktu sekian, misalkan jangka waktu 10 jam misalkan, atau 8 jam, kepala tuh mumet, makanya suka balas dendam. Ya. Paket, oh alhamdulillah paket lele, soto ayam, lupa bakso, ayam crispy mendoan di Blitar. Iya. Ini aja lah. Ini paket satu aja. Enggak? Yang mana? Siap. Turun Kang. Oh, dapat paket makan ya. Jadi paketnya itu 1, 2, 3, 4. Ada ayam crispy, ada lele lalap-lalapan, ada soto, ada bakso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi paket seperti itu, paket servis dari Harapan Jaya ya. Mudah-mudahan sih rasanya juga enak ya.
Nah inilah yang bikin kecewa tuh, karena kita berharap duluan enak, terkadang jadi makannya itu sebenarnya enak karena ekspektasi kita terlalu lebih untuk untuk kadar enak itu terlalu lebih, jadinya makanannya aslinya enak jadi nggak enak karena ya kadar kita yang berharap berlebihan. Tapi ketika kita makan apa adanya, menerima apa adanya gitu kan, dengan rasa apa adanya, kita bisa menikmati dengan apa adanya. Ya gitulah. Jadi kalau aku ngomong bijak itu enggak ngomongin orang lain ya, aku ngomongin diri sendiri. Yang terkadang memang tak putar sendiri ya, jadi penasehat diri sendiri aja dalam kehidupan ini ya. Jadi nasehat aku sendiri sebenarnya ngomong kayak gini tuh. Kenapa direkam itu ya, mungkin ini kata-kata yang nggak bisa diulang ya, mungkin sedang waras saja yang nggak bisa diulang. Jadi kata-kata seperti ini tuh kadang ketika kita mau ada rem lah, ketika kita ingin melakukan yang banyak berseberangan gitu, kita ada rem. Jadi ya, seperti tadi makan berat, mudah-mudahan enak aja. Menurut orang biasa aja sebenarnya kata-kata seperti itu. Tapi kalau orang yang rasanya lebih ya, sebenarnya ya udah pantas mudah-mudahan enak itu. Karena kita harus bisa mensyukuri apa yang kita makan, apa yang kita itu ya kita bersyukuri saja. Rasanya mau misalkan bisa mau kurang garam kurang apa ya wes tak rasa wae, syukuri aja. Kalau memang bisa minta garam ya tinggal minta gitu kan, ada kurangnya tinggal minta, enggak ada wes dinikmatin aja. Ya sudah, rasanya seperti itu juga ya sama-sama rezeki dari Tuhan juga, nggak ada bedanya. Ya seperti itulah kehidupan. Terkadang kita hanya menginginkan sesuatu yang lebih dan lebih ya. Ya sebetulnya kehidupan. Dan kita harus bisa mengerem itu semua, karena ketika kita selalu mengikuti keinginan kita harus terpenuhi, maka di situ kehidupan kita menjadi budaknya keinginan ya, budaknya nafsu. Kita tidak punya rem untuk menolak itu semua. Kalau selalu mengikuti keinginan itu, hanya harus punya rem ya, harus punya rem dalam kehidupan ini, agar kita tidak menjadi budak-budak keinginan itu. Karena keinginan itu bukan kebutuhan, tapi terkadang kalau keinginan itu tidak tercapai, yuk mengkel hati ini ya. Dan keinginan itu yang terkadang membuat manusia itu ya jadi apa ya, mungkin jadi berprasangka buruk kepada Tuhan karena keinginannya tidak terkabulkan, keinginannya tidak sampai ya. Itulah jadi dalam polemik kehidupan itu terkadang keinginan itulah yang menjadi kita seperti tidak ridho dengan keputusan Tuhan itu, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita misalkan pengennya makan itu, misalnya makan ya makan ini caranya mau makan, dan kita makan itu pengennya itu sama lele goreng gitu misalkan, ternyata yang datang cuma gorengannya doang, tidak sesuai keinginan. Orang-orang yang tidak bisa menerima dengan kenyataannya seperti itu, dia tuh pasti marah yo ngambek kayak gitu. Terus yo lama juga marah itu kadang itu kalau tidak bisa menerima kenyataan itu, ya pasti ngereok lah marahnya itu. Nah, rasa-rasa seperti inilah yang harus kita kelola dalam kehidupan ini, agar kita selalu bisa adem ayem ya dalam setiap kondisi itu, bisa adem ayem aja guys, adem ayem. Ketika kita diberi kelebihan ya santai, kita diuji jangan dengan kekurangan yuk santai. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang berjiwa besar ya, nanti legowo. Ikilah bondo sugitan padunnya seperti ini, orang-orang yang selalu legowo dengan keadaannya, selalu menerima takdir Tuhan. Tapi bukan berarti dia tidak punya keinginan ya, pasti punya keinginan tuh ya, sifat manusiawi. Hanya saja dia bisa mengontrol keinginan itu dan dia bisa mengontrol kekecewaannya sendiri. Jadi tetap ridho dalam setiap bentuk keadaan. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Selalu ridho dengan keadaan. Kita berusaha semaksimal mungkin, selama itu halal ya usaha. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Semoga Allah tambah lagi keberkahan di dalamnya.
Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, seperti itulah obrolan nggak tahu kemana arahnya ini. Sementing ya tenan jenis suan hidup itu ya santai mawon. Terkadang kebingungan kita itulah cara Tuhan kita menunjukkan sesuatu itu kan terkadang dalam kebingungan itu ya. Nah, kadang dalam kebingungan itu juga kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kebingungan itu. Kan biasanya kalau dalam kebingungan itu ya Allah harus gimana gitu, ya Allah ini kok kayak gini, terus ini harus gimana, ya Allah harus gimana, kan kita jadi mengingat Tuhan. Ada esensi yang tidak bisa didapatkan misalkan dalam ibadah, tapi bisa didapatkan dalam kebingungan. Kalau aku sendiri penikmat jalan, soalnya penikmat jalan kehidupan. Setiap kehidupan itu aku melihatnya sebuah pelajaran, bukan sebuah penghakiman. Jadi ketika ada pelajaran yang belum bisa dicerna gitu, akal kita belum sampai situ, makanya aku selalu diam. Dengan kemarin kan ada kejadian perkara seperti yang perkara itu yang memang sebenarnya yuk pengen marah meledak ya. Cuma karena kita belum paham Tuhan itu apa sih hikmahnya dari kejadian itu apa. Ketika misalkan yang kemarin itu apa sih hikmahnya? Kalau belum ketemu ya aku diem aja, dia merenung gitu kan. Kadang yo lari ke sungai, kadang nggak mau diganggu, pengen cuma rokokan sambil ngopi. Karena harus ada hikmah yang harus kita pelajari dalam setiap kejadian, dalam setiap perjalanan. Karena dia mengandung kisah dan hikmah. Setiap kita punya perjalanan hidup ini, tidak ada perjalanan hidup itu yang hanya sia-sia, dan tidak ada juga cuman kebetulan itu ya tidak ada. Bahasa kebetulan itu tidak ada. Uang semua sudah direncanakan, sudah ditulis di mana, di Lauhil Mahfuz ya. Kalau kita napas wis ditulis, napas kita sudah ditulis, harus berapa jatah kita napas tuh, berapa misalkan berapa puluh ribu kali gitu, apa berapa juta kali jatah napas kita. Setelah jatah napasnya gini nggak ada ya kita mati gitu kan. Jadi nggak ada yang kebetulan itu. Wong kita napas aja nggak kebetulan, kan sudah diatur. Kan bahasa kita saja untuk orang-orang yang sudah mengkaji itu yang dari kebetulan, semua sudah direncanakan, hanya saja gitu. Itu ada sebuah kejutan. Oh, kebetulan jadinya seperti itu. Bahasa kita lah, bahasa umum sajalah. Alhamdulillah, betul untuk semuanya dimanapun berada. Doa lanjutkan dulu perjalanan ya. Nanti kalau di rest area insyaallah kita live lagi silaturahmi. Dan seperti inilah kalau memang ada kemarin kan ada yang itu juga kan, ada yang pengen bareng dari Jabodetabek yang berangkat ke sini. Cuman mohon maaf kemarin memang nggak pegang HP, sibuk semalam ya. Dari kemarin tuh dari bangun tidur ngurusin tiang, terus ngurusin yang sakit, terus ngurusin juga kemarin lihat pembangunan di pondok, cuman belum sampai lupa di videoin ya. Dan aku ucapkan terima kasih untuk saudaraku di manapun berada yang sudah membantu dengan doa, membantu dengan materi untuk pembangunan pondok kami di gunung. Mohon maaf kemarin mau di videoin cuman lupa. Dan kondisi saat ini alhamdulillah bawahnya sudah rata, sudah diplester juga. Terus tiang-tiang baru tiangnya aja, tapi sudah ada bahan-bahannya, pasir sudah ada, semen sudah ada. Insya Allah tinggal nunggu tukangnya saja. Jadi tinggal bikin tiang-tiang, dan juga kalau buat ngecor itu tidak cukup, cuma buat tiang saja cukupnya. Jadi buat ngecornya itu mudah-mudahan ada rezekinya lah. Dari doa dari semuanya juga, mohon doa dan dukungannya dari semuanya, mudah-mudahan cepat beres ya. Jadi sekali lagi matur suwun untuk saudara dimanapun berada yang sudah membantu dan support ya pembangunan di atas. Semoga Allah berikan lagi limpahan rezeki yang lebih, dan semoga diberkahkan dalam segala aktivitasnya ya. Matur suwun untuk semuanya. Aku izin pamit.
Tak lanjutkan perjalanan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.